Episode 44 ini mungkin bisa dibilang prolog buat movie Gabu kali ya, karena di sini udah mulai muncul ada Karyas juga guys. Dan mungkin aja di sini Soma juga nanti bakalan mulai masuk ke dunia paralelnya. Kira-kira gimana ya episode 44 ini nantinya ya? Penasaran banget, malah jadi makin pengen nonton movie-nya, tapi di Indo kan nggak ada dan mungkin menunggunya 4-5 bulan lagi baru bisa nonton. Ini dia preview episode 44 Kamen Rider Gabu. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Mei Kades. Ogenki desu ka? Anahita? Hai semuanya ya, jadi untuk preview ya, ini episode 44 ini tuh sangat menggemparkan ya. Menurut aku sangat menggemparkan juga sih, karena kemarin tuh banyak yang kayak, "Kak, nanti episode 44 itu udah mulai ada Karyas, nanti itu kayak nyambung ke movie kayak gitu-gitu loh ya." Jadi kayak semuanya heboh lah ya, heboh. Karena apalagi bentar lagi juga emang movie-nya tuh udah mau tayang juga ya di bioskop Jepang ya, tepatnya tanggal 25 Juli 2025 nanti kayak gitu ya. Nah, di sini untuk preview dari episode 44 ini dimulai dari si Soma ya, yang kayaknya nganterin bocil gitu. Kemungkinan besar ini bocilnya ini tuh adalah konsumen dari Happy Pare gitu ya. Mungkin dia minta tolong sesuatu gitu ya. Dan akhirnya kita juga di sini ngelihat lagi bahwa Soma itu naik motornya ya guys ya, karena emang udah jarang banget sih dia naik motor. Ya tolong ya. Nah, di sini juga kita diperlihatkan ya untuk anak kecilnya ini yang kayak ya minta tolong lah gitu ya ke si Soma. Tapi aku nggak tahu nih kenapa pas awal si Soma ini ketemu sama anak kecilnya ini, dia tuh udah ngebuka si resleting di jaketnya itu gitu ya. Jadi udah kebuka dan ada si Akagabunya gitu. Jadi aku bingung gitu, apakah dia habis nyelamatin anak kecil ini gitu ya, atau gimana gitu. Kenapa dia ketemu sama anak kecil ini dalam kondisi dia itu make Akagabu yang kelihatan gitu, maksudnya resletingnya dibuka kayak gitu ya. Kira-kira ada apa nih ya? Bisa jadi ya abis ada Granut gitu ya, yang kayak pengen nyerang anak kecilnya terus dia tolongin gitu, bisa jadi ya kan. Terus di sini juga kita bisa ngelihat ya, kalau misalkan si Sachika ya di Happy Pare ini, dia tuh menyiapkan sebuah pesta ya guys ya, dimana di sini si Soma juga ngebawain. Ini Soma atau bukan guys? Apakah ini Soma? Soma kan ini. Soma ngebawain fast dry paint-nya kayak gitu ya. Sepertinya bukan Soma ya. Itu siapa tadi? Apakah itu Taolin? Bukan juga kan? Nah, terus habis itu juga di sini juga si Soma ngebawa tangga dan sebagainya. Pokoknya ini kayaknya sih di episode ini ya, awalnya tuh bakalan dibuka dengan minta tolong dari si anak kecil ini kayak gitu ya. Pokoknya urusannya Happy Pare lah. Juga ada tentang si admin ya. Banyak banget yang bilang dia admin, anjay, admin Langgo ya, akhirnya di sini kelihatan lagi juga yang kayaknya lagi masih memantau ya, kayaknya dia masih memantau kondisi sekitar ya. Bener-bener dia screen time-nya tuh dikit banget ya, bahkan ini pengen dimunculin aja tetap aja screen time-nya dikit dong, screen time-nya cuma ngeliat doang, kayak pas di pantai ngeliatin orang, terus di sini kayaknya ngeliatin kayak di atas gedung gitu ya, cuma ngeliatin doang kayak gitu loh ya. Tolong ini mah tolong. Dulu tuh kayak kelihatannya kayak wah anjir, nanti pasti Langgo pas lawan Langgo tuh pasti GG gitu kan, atau enggak nanti wah Langgo pasti keren banget. Ini kenapa jadi screen time-nya jadi cuman bengong-bengong ngeliatin orang doang. Terus juga di sini ada scene dimana Nielf ya, di sini ada Nielf juga yang kemarin di episode sebelumnya kan emang dia sempat bilang ya bahwa kayak lebih baik memang untuk bergabung ke kubu yang utama gitu ya, alias si Akagabu. Jadi bisa jadi dia bakal mencari Akagabu dan dia bakalan memihak ke Akagabu itu kayak gitu ya. Terus juga di sini ada scene kayak ada Grota sama Shita nih. Kenapa ya? Ini maksudnya ya, apakah ini wujud dari kayak mereka tuh sudah tidak ada atau gimana nih guys? Tapi untuk apa ada scene ini gitu ya? Sama ada Langgo yang kelihatannya sih balik ke dunia Granut ya. Ini kayak untuk visual belakangnya gitu ya, itu kayak berasal lagi di dunia Granut dengan si Langgo ini yang make setelan dia pas di Granut juga kayak gitu ya, pas di dunia Granut, pas di Stomach Family kayak gitu ya. Terus juga di sini ada lagi ya, ada yang aku guys habis babak belur, karena kan di episode sebelumnya dia dipukulin ya sama para butler si Boka gitu ya, kasihan banget. Ya di sini dia ngobrol gitu sama si Hanto yang ya mungkin aku nggak kepikiran sih nih mereka tuh bakal ngobrolin apa ya, pokoknya kayak ngobrol gitu. Tapi abis itu juga ada scene dimana si lakiannya ini bobo. Lakinya tidur mungkin kecapean ya.
Ya, yang diliatin sama Hanto. Ini antara, ini nggak tahu sih ini scene ini harusnya tuh sebelum yang tadi ngobrol atau emang sesudah terus dia si Hanto ditinggal tidur gitu ya, nggak tahu deh. Amazingnya di sini adalah si Lakia tuh masih babak belur gitu ya, tapi si Hanto udah baik-baik aja. Hanto udah baik-baik aja, udah aman tentram damai. Emang beda ya kalau Samsak. Padahal di episode sebelumnya juga si Hanto kan luka-luka. Tapi emang nggak separah Lakia sih. Cuman emang beda Samsak. Bang Yanto mantap. Terus ini juga ada sih di mana Niamh tuh kayak nutup pintu gitu ya. Ini kayak sih pintu untuk menuju ke dunia Granut atau mungkin dunia paralel. Harusnya sih ini dunia Granut ya. Dan dia sini kayak ketemu sama orang-orang gitu. Terus habis itu dia juga berantem sama si Valen ya. Dia sempat berantem sama Valen. Ini aku nggak tahu sih. Ini si Niamh tuh kayak apa ya? Dia berantemnya tuh nggak pakai tangan ya, maksudnya tangannya tuh kayak ya udah santai aja gitu, cuman nendang-nendang si Valen aja. Dan nanti juga si Niamh bakalan berubah ya ke wujud Granutnya juga, masih melawan si Valen kayak gitu ya. Mungkin si Valen ini kali ya apa punya perasaan dendam gitu ya, karena kemarin dihipnotis gara-gara ulahnya si Niamh. Karena emang permulaannya semuanya sebenarnya dari Niamh sih ya kan yang ngebunuh senseinya juga si Niamh kan ya kan. Jadi si Hanto tuh pasti punya dendam khusus lah ya ke Niamh juga harusnya ya kan. Udah sensei dibunuh, dia jadi bahan percobaan, itu juga kan yang percobaannya Suga kan, Suga collab-nya sama Niamh ya kan. Terus kemarin kena hipnotis juga, itu kan bahan percobaan Niamh juga. Dan di sini ya kita juga melihat ada Kamen Rider Karies guys ya. Jadi muncul Karies nih, jadi bisa jadi ini adalah mungkin permulaan ya menuju ke movie nantinya kayak gitu ya. Jadi aku penasaran banget sih, aku kepo banget bagaimana nanti nyambungnya gitu ya dari series ini ke movie-nya. Apalagi di sini nanti di episode 44 kita juga udah mulai ngelihat si Karies ya. Berarti harusnya udah mulai bisa untuk masuk ke dunia paralel juga ya. Di sini juga kita bisa ngelihat ini udah dunia yang berbeda. Ada Hanto sama Lakia di dunia yang berbeda juga nih ya. Jadi mari kita tunggu untuk episode 44 nanti ya. Kalian penasaran gak nih ya? Aku lebih penasaran sama movie-nya sih karena ada Hexenheim. Untuk kalian yang belum nonton tentang Hexenheim, boleh banget langsung aja klik video yang ada di channel aku yang thumbnailnya kayak gini ya. Itu udah aku bahas sana tentang Hexenheim, itu cakep banget formnya guys. Oh my god ya. Dan sekian aja video dari aku. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Dan untuk kalian yang baru ketemu sama channel aku, hai salam kenal, kenalin nama aku Meiko ya. Kalau kalian suka sama konten aku, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Dan kalian bisa banget untuk cek di channel aku. Kalian bisa cari aja untuk video-video lainnya yang belum kalian tonton atau thumbnail yang menurut kalian menarik ya. Dan itu dia video dari aku Meiko Mamadou. See you in the next video. Bye bye.